Enggak, aku jujur untuk peradilan aku ikut lah pasti. Ikut hari terakhir. Ya. Hari terakhir. Orang cuma lihat gue Iya, sebentar aja. Enggak. Seru loh dulu kan. Oh iya, seru. Seru pasti ingat lah. Enggak kelahi-kelahi, mungkin bahasanya manajemen aksi. Manajemen aksi, Kok bukan kelahi-kelahi, kok suzuran. Berantem. itu kan sebagai pemantik kita. Benar. Ya, kembali lagi bersama kita dari Potlau dengan aku Rizky Nugraha Aldi Putra. Aku Hatta Muhammad Irsyad. Ya, kali ini kita akan membahas suatu kegiatan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bukan lain yaitu peradilan. Nah, untuk membahas peradilan ini kita ada narasumber yang bisa dibilang terpercaya. Wah. Ya. Ada 2 orang di sini, mas-mas ganteng-ganteng semua. Bisa diperkenalkan namanya mungkin dari yang pakai baju coklat dulu. Oke. Ya. Kenalkan, nama aku Muhammad Arafi Muarnis, asal Riau, Pekanbaru. Perlu gak? Oh iya, asal Riau, Pekanbaru. Selanjutnya, oh mungkin ini apa namanya, jabatannya sekalian ya di Boleh. peradilan. Jabatan aku di peradilan sebagai Kom-A. Kom-A itu apa sih? Komisi A. Oke. Selanjutnya, Oke, perkenalkan nama saya Fauzan Eka Yoga Nurstio, asal Jogja, jabatan di peradilan ini sebagai Ketua SC. Ketua Ketua SC. SC. Saya Rizky Nugraha Putra, jabatan di peradilan. Oh nggak usah ya? Oh, enggak usah Mas. Beda Mas. Beda. Ya, Oke. langsung aja ya mungkin ya. Kita Tapi- langsung tanya-tanya aja ya. Tapi sebelumnya kita harus mengingatkan juga Apa tuh Mas yang diingatkan Mas? mengingatkan sama teman-teman yang pendengar Oh, iya? sama penonton Potlau ini, mengingatkan 3M. Apa itu 3M? Nah, 3M itu memakai masker, menjaga jarak sama Mencuci tangan. Kita harus saling menjaga kesehatan Dan satu sama lagi, lain, Mas. ya. Program pemerintah vaksinasi. Vaksinasi, Jangan ya, lupa jangan teman-teman lupa. jangan takut untuk vaksin. Oke, kita langsung aja ya. mungkin Boleh, ya. boleh. Peradilan ini kan tiap tahun tuh ada ya. Pasti ada Nah, Mas, tiap pasti tahun itu ada. ada. Selalu untuk menyambut mahasiswa-mahasiswi baru. Nah, kan kita tuh mahasiswa-mahasiswi baru tuh belum tahu kan apa itu peradilan. Mungkin dari panitia-panitia ini bisa menjelaskan peradilan itu apa sih? Ya, mungkin dari aku dulu ya untuk apa itu peradilan. Peradilan itu, kalau ini kan peradilan itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu Pekan Raya dan Silaturahmi. Jadi kalau secara kita memahaminya itu peradilan itu sebagai pengenalan kita kepada kampus, kepada kakak-kakaknya, dan juga sebagai bekal awal maba-miba itu untuk lanjut nanti di perkuliahan di FHU ini. Oke. Dan peradilan juga ini turunan dari, mungkin bukan turunan sih, tapi adanya itu setelah pesta itu kan mungkin maba-miba udah melaksanakan ya pesta itu, dan setelah itu kalau habis pesta itu nanti ada pekta. Pekta itu masing-masing dari fakultas. Nah, peradilan ini ospek fakultas tapi di ranahnya Fakultas Hukum. Oh, berarti ospeknya Fakultas Hukum UI namanya peradilan. Oh, begitu. Oke. Terus kalau apa namanya? Adanya ospek ini kan pasti ada tujuannya ya. Tujuan dan fungsi mungkin tadi kan udah disebutin buat apa, memperkenalkan lingkungan fakultas sama apa namanya kating-kating. Nah, kalau sebenarnya dari peradilan ini punya tujuan apa sih untuk apa namanya? Maba-mibanya. Ya, aku yang jawab. Ya, kalau untuk tujuan itu pasti ya pertama untuk mengenalkan fakultas kita. Iya. Kan beda dengan pesta ya. Pesta itu lebih mengarah ke universitas. Kalau untuk peradilan ini sendiri, ya itu memang fokusnya ke fakultas. Nah, di fakultas ini di peradilan ini tujuannya memang untuk ini berkaitan sih dengan tema nanti. Nah, pertama itu nanti kita ini pingin supaya menanamkan nilai-nilai ihsanul lil albab. Dan juga mengingatkan kembali peran dari mahasiswa ini sendiri. Oke. Terus ada lagi mungkin?
Tujuannya udah cukup. Mau dijelasin lagi? Oh, Nggak? boleh. Boleh. Kita kupas-kupas aja berada di sini, kupas-kupas. mumpung sama narasumber yang terpercaya Terpercaya. Mas Rizky gitu. Mungkin sekalian kita kasih pemahaman lah itu. Boleh. Coba. Boleh. Kalau untuk peran mahasiswa itu kan sebenarnya ada 4 ya. Iya. Nah, itu tuh sebagai agent of change. Agent of change pertama. Pertama. Oke. Terus iron stock, Iron Stop. moral force, Moral force. sama satu lagi Social control. social control. Bentar Mas Rizky. Coba ketika keempat hal itu diterapkan di mahasiswa baru, pasti akan terwujud seorang mahasiswa yang memang benar-benar Berintegritas. diharapkan berintegritas, apalagi di Fakultas Hukum Fakultas UI. Hukum. Nah, ini ngomongin peradilan nih, Mas. Heeh. Kita kan dulu juga ngerasain peradilan, Nah. kan? Apalagi kita ini seangkatan ya kan. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang nggak ikut peradilan kemarin? Bukan Nah. saya ikut. Ini dari panitia ini dulu mungkin ada yang bolos peradilan. Oh, kalau dari aku sendiri sih dari pesta sampai peradilan, kalau aku alhamdulillah ya berangkat terus. Berangkat Oke. terus. Nah, mungkin kalau ini Mas Raffi ini kayaknya ada bolos-bolos ya. Kayaknya sih. Jadi tadi kayak kok ketawa-ketawa Ketawa-ketawa. sum-sum gitu ya. Pasti nginget-nginget dulu pesta. Pesta yang mana ya? Datang hari apa aja ya kan. Enggak, aku jujur untuk peradilan aku ikut lah pasti. Ikut hari Pestanya? terakhir. Ya. Hari terakhir. Orang cuma lihat gue Iya, sebentar aja. Iya. Enggak. Seru loh dulu kan. Oh iya, Seru seru. pasti. Heeh. Ingat lah 3 hari. 3 hari. Ada sampai kelahi juga. Oh, enggak kelahi-kelahi, mungkin bahasanya manajemen aksi. Manajemen aksi, Kok bukan kelahi-kelahi, kok kayak suzuran. Berantem itu kan sebagai pemantik kita. benar. Isu-isu yang nanti dibuat oleh para panitia untuk menimbulkan crisis of sense kepada kita sendiri. Nah, kalau kita kan dulu manajemen aksinya itu praktek ya kan. Nah, ini kan karena terhalang sama pandemi. Nah, ini kalau dari peradilan 2021 ini nanti gimana sih manajemen aksinya? Ada atau enggak manajemen aksinya nanti? Ya. Kalau aksi itu kan nggak semuanya harus turun ke jalan kan. Iya, Nanti benar. ada namanya aksi media. Aksi media itu nanti bisa berupa orasi. Ataupun puisi dan lain-lain. Nah, mungkin kalau yang kita nanti siapkan itu untuk manajemen aksi, nanti untuk praktek kepada maba miba itu mungkin dari aksi media orasi sih. Terus bikin moral. Oh ya, Oh, iya. itu. Apakah Mas Fauzan, apakah mural itu termasuk dalam manajemen aksi? Nah, itu salah satu juga kan aksi ini kan sebagai kita bentuk untuk menimbulkan apa ya? Kayak pemicu lah kepada pemerintah tuh agar kita bisa didengarkan seperti itu. iya. Moral itu didengarkan manajemen tapi aksi. dihapus. Nuni. Mas Fauzan, ada satu pertanyaan nih. Kalau dulu zamannya kita 2019 kan peradilannya offline. Ya, seperti itulah kita merasakan langsung. Nah, tetapi ketika 2020 itu kan sudah mulai online. Iya, Nah, online. tahun 2021 kan juga online. Apa sih perbedaannya dari peradilan tahun 2020 dan 2021? Itu apa saja perbedaan dan yang spesial di 2021 ini apa gitu? Coba dijelaskan, Mas. Kalau mungkin kalau perbedaan sih hanya perbedaan nanti antara maba miba itu nggak ada di kampus kalau untuk online land. Tapi kalau untuk cara tujuan dan fungsi sama sih. Kita menginginkan yang tadi disebutkan Mas Raffi itu tujuan dan fungsinya. Tapi untuk pelaksanaannya aja sih kalau peradilan offline sama online itu bedanya nanti kalau online di online kan melalui Zoom. Gitu. Terus Yang tadi 2020 dan 2021 itu bedanya apa? Dengan peradilan tahun lalu. Mungkin perbedaan dari 2020 sama 2021 itu kita memiliki pemateri-pemateri yang lebih bagus lah. Ya bukan lebih bagus tapi kita sesuaikan dengan keadaan yang sekarang gitu. mungkin disesuaikan dengan tema juga mungkin ya. Iya. Tadi kan kita belum singgung itu. Nah, Oh iya, tema untuk tema. peradilan tahun ini tuh apa, Mas Fauzan? Coba spill lah. Iya, Oh, mungkin gimana dari- dengan Mas Raffi ini? Dari Kom A ya, Kom A. konsep ya. Nah, untuk tema sendiri itu sebenarnya itu internalisasi nilai-nilai insan ulul albab sebagai upaya resiliensi mahasiswa di era disrupsi. Coba Mas Rizky diulangi, Mas Rizky. Coba ayo. Bentar, Mas Raffi. Diulangi dengan pelan-pelan, Mas Raffi. Coba. Internalisasi Internalisasi
nilai-nilai insan. Ini kayak ngajaran TK ya. Soalnya panjang. Iya, soalnya panjang. Insan ulul albab Insan ulul albab sebagai upaya resiliensi sebagai upaya resiliensi mahasiswa di era disrupsi. Coba ulangi. Pada ininya itu menunjukkan mahasiswa lebih baik lagi, betul? Ya. Di era seperti ini. Semua kegiatan itu punya tujuan kayak Iya, gitu. tapi itu. yang satu yang aku simpulkan, pasti di peradilan ini ada nanti mencetak mahasiswa baru yang lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Gitu, oke. Untuk pelaksanaannya sendiri, kira-kira waktunya kapan, Mas? Nah, untuk pelaksanaan itu mulai dari 20 September itu pra-peradilan. 20 September pra-peradilan. Oke. Nah, setelah 20 September itu nanti dikasih jeda sehari untuk mahasiswa ini juga bonding sama jemaahnya. Terus ada ngelaksanain tugas yang dikasih nanti waktu pra-peradilan. Nah, nanti di 22 sama di tanggal 22 sama 23 itu nanti baru mulai peradilan hari pertama dan kedua. Begitu. Kita mau mengupas peradilan, tapi kan ini belum terlaksana ya kan. Kan niatnya ini panitia pasti ngasih surprise ya kan. Pasti. Takutnya itu kalau terkelupas iya, semua. kalau kita pasti nanti malah tidak surprise lagi Mas Rizky gitu. Oh, ini apa namanya? Setiap kegiatan kan pasti ada lambang ya kan. Lambang. Kayaknya keren nih lambang Nah, peradilan lambangnya. Aku lihat lambang peradilan tahun ini tuh berbeda dari lambang-lambang Iya tahun dong. lalu. Ya, pasti beda. ya Mas Rizky, pasti. Nah, kalau dari tahun lalu kan Dewi Fortuna. Dewi apa? Dewi namanya? Temis. Nah, Dewi Temis. Itu ya, Dewi Keadilan. Nah, kalau tahun ini kok jadi gajah gitu loh. Wah, jadi gajah kenapa? Gimana itu? Kenapa? Kok bisa sampai ke gajah? Ini ada apa? Ya kenapa kok gajah? Gajah. Aku mau jawab. Ya, jawab aja. Nah, gajah itu pertama untuk intelijensinya daripada yang lain itu memang dikatakan cukup lebih tinggi. Nah, juga gajah itu kan besar ya. Nah, itu bisa diambil maknanya juga mereka kita pingin mahasiswa ini sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang lain. Lagunya Tulus tuh yang gajah. Oh benar Mas. Aku tadi keinget ketika Mas Raffi bilang apa intelijensi kan. Itu gajah termasuk ini referensi dari Dewa Ganesha yang melambangkan ilmu pengetahuan gitu kan. Benar. Terus juga kakinya yang besar itu, nah itu kan gajah itu sering lewat semak-semak. Nah, dengan kakinya yang tadi itu bisa membuka jalan di semak-semak tadi. Nah, itu diibaratkan untuk mahasiswa ini bisa memberikan jalan kepada masyarakat dan juga sebagai jembatan tadi lah untuk dari masyarakat ke pemerintah tadi. Oke. Keren. Terus apa namanya? Keren. Keren ya juga ya. Saya nggak pernah terfikirkan ke ranah situ loh. Iya. Keren. Pasti kan kita juga mengharapkan lambang ini kan sebagai representasi kepada kita sendiri. Pasti itu. Oke. Terus apa namanya? Representasinya tadi bener juga ya. Apa namanya? Gajah itu tadi agent of change. Kan ini ada kepanitiaan ya kan? Iya. Nah, kalau ada panitia itu kan pasti ada pembagian. Nah, pembagian di panitia peradilan itu gimana sih? Kan kalau setauku ya ada SC ada OC. Nah, di SC itu kayak ada ketua OC, sekretaris OC dan jajaran-jajarannya itu kalau bisa dijelasin tuh gimana sih? Ini SC dulu atau OC ini? SC dulu. SC dulu. Ya. Kalau SC ini kan nanti ada ketua OC, ketua SC. Itu saya sendiri. Ketua SC ini mungkin untuk memanajemen lah pada teman-temannya dan juga membantu. Nah, terus ada sekresi ini sebagai administrasi juga. Terus nanti ada komisi A. Komisi A ini sebagai konseptor. Jadi dia itu yang mengkonsepkan nanti peradilan itu nanti mau kayak gimana, mau jadi apa, itu dari komisi A. Terus nanti ada komisi B. Komisi B ini bagian regulasi. Dan juga nanti membawahi ketua OC. Nah, regulasi ini regulasi yang nanti ada di peradilan, seperti nanti untuk regulasi panitianya sendiri kepada peserta dan juga kepada pers. Terus nanti ada komisi C. Komisi C ini bagian keuangan. Dia yang mengatur keuangan yang ada di
peradilan. Terus kalau yang OC sendiri? Nah, OC itu nanti ada ketua OC ya. Sama lah tugas fungsinya juga kayak ketua SC, tapi dia bagiannya OC. Nah, terus nanti ada sekre. Terus ada wasekre. Nah, sekre sama wasekre mungkin sama juga kan. Terus nanti ada bendahara. Nah, bendahara ini dia tugasnya juga mengelola keuangan, tapi nanti dia melaporkan juga kepada Komisi C. Jadi bersentuhan langsung lah dengan Komisi C. Terus nanti ada divisi-divisi. Yang pertama ada divisi acara. Divisi acara ini nanti dia juga berkorelasi dengan Komisi A untuk mengatur jalannya acara itu nanti kayak gimana. Terus nanti ada divisi waljam. Divisi waljam ini dia wali jamaah. Wali jamaah itu untuk di sini kan maba-miba ini kan datang sendiri kan. Iya, benar. Mungkin biar mereka itu punya kakak ataupun pengampu lah, itu pembimbing kan juga. nanti ini sebagai walinya mereka lah. Benar. Yang melindungi juga mereka dan juga yang mengaturkan juga mereka kan. Mengarahkan ya. Mengarahkan. Terus nanti ada divisi keamanan. Divisi keamanan ini mengatur keamanan nanti di peradilan itu nanti seperti apa dan juga melaporkan kepada Komisi B. Terus nanti ada divisi PDD. Divisi PDD ini yang mengatur tentang konten-konten yang ada di peradilan, yang nanti diunggah di YouTube ataupun nanti di Instagram. Terus nanti pun juga konten-konten yang ada nanti pas Zoom. Itu nanti. Terus nanti ada divisi yang terakhir ini perlengkapan dan konsumsi. Perlengkapan ini untuk ya paham lah teman-teman juga apa yang dibutuhkan. Apa yang peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan itu nanti di peradilan mereka yang menyiapkan. Terus nanti juga ada konsumsi. Karena kan ini digabung, konsumsi itu kan untuk konsumsi pemateri seperti itu. Terus apa namanya? Dari awal kita dibentuk kepanitiaan sampai sekarang itu, sampai mungkin tahun lalu ada yang jadi panitia peradilan. Kalau saya sendiri tahun 2020 itu di keamanan. Di keamanan itu kesusahan apa sih atau ada kendala apa sih di peradilan online itu? Ya, atau tantangannya? Mungkin kalau di online ini kan kita nggak bisa melihat langsung mabanya itu nanti dia mengikuti atau enggak. Terus komunikasinya sih yang agak agak kesusahan lah. Karena kan kita harus lewat chat dulu, entah nanti maba atau mibanya itu baca atau enggak kan kita nggak tahu juga kan. Kita ya bersabar-sabar aja kalau untuk komunikasi kepada maba miba itu. Mungkin itu dari panitia peradilan ya. Untuk kesimpulannya mungkin peradilan ini dibentuk atau diadakan itu untuk mendekatkan atau mengenalkan mahasiswa-mahasiswi baru kepada fakultas dan kakak-kakak tingkatnya. Nah, untuk pesan-pesan dari teman-teman panitia ini ke maba-miba. Ke maba-miba itu apa? Mungkin ada. Ya, pesan dan kesannya untuk peradilan nanti ya pastinya selamat datang di kampus perjuangan. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, semoga dengan adanya perkenalan di awal ini bisa meningkatkan silaturahmi kita di kemudian hari sampai kita lulus nanti. Amin. Mungkin dari Mas ketua Fauzan? SC-nya Ya, sendiri. dari ketua SC. Untuk selamat datang udah ya untuk dari Mas Raffi. Mungkin kalau dari aku langsung aja untuk peradilan ini untuk teman-teman maba ataupun miba, jangan lewatkan peradilan ini karena di peradilan ini bekal kalian untuk melanjutkan di jenjang perkuliahan ini, karena kita juga menyiapkan pemateri-pemateri yang nanti melihat kondisi teman-teman maba itu nanti seperti apa gitulah. Oke, jadi buat maba-miba didengarkan pesan dari Mas Fauzan ketua SC ini. Diikuti dengan baik peradilannya. Pasti ada suatu hal yang menarik di peradilan nanti. Pastilah ya. Pasti. Dari tadi kita konsep tema lambang saja udah benar-benar menarik loh itu loh. Menarik kayak mempersiapkan mahasiswa baru itu menjadi mahasiswa yang Sayang sekali kalau maba-miba ini enggak Sayang ikut kan? Iya. Wah, kacau sekali maba-miba. Oke, mungkin itu aja dulu ya dari peradilan. Kalau kita kuak-kuak atau kuring Nanti malah nggak jadi surprise. nggak jadi surprise. Nggak enak nanti sama ketua SC. Kasihan Kom A-nya ini udah mungkin udah pusing dia kan. Di sini dia
mempersiapkan ya kan. Terus dia membagi waktu ke kita buat memperkenalkan peradilan itu bagaimana. Kitanya malah menguak-nguak. Kasihan kan ya. Intinya ditunggu aja, itu bakal banyak surprise lah nanti di peradilan. Pasti itu. Menarik loh ini. Aku jadi pengen ikut peradilan, Mas. Pengen ikut Mas Rizky. Ayo ikut peradilan. Kalau aku enggak. Ada lagi Mas Rizky yang mau dikupas-kupas? Udah ya. Nanti Jangan kan lagi ya. Biar maba-mibanya bertanya-tanya nanti peradilan 2021 itu bagaimana. Betul? Jangan cuma tanya tapi diikuti dengan juga. baik. Benar. Gitu loh buat maba-miba. Jadi teman-teman maba-miba yang nantinya nonton podcast ini, kami harap mengikuti peradilan dengan baik dan mempersiapkan diri. Nah, kan udah kenal nih sama ketua SC-nya. Jadi nanti kalau ditanya ketua SC peradilan siapa? Kak Fauzan. Kan biasanya kalau maba-miba kan manggilnya Kak gitu kan. Kalau enggak Bang. Oke. Mungkin segitu dulu ya kan. Cukup. Sebelum penutup kita mengingatkan lagi untuk teman-teman yang ada di luar sana pendengar. Podcast ini Potloud bisa didengarkan melalui Spotify dan di YouTube. Lem FYUI. Jangan lupa Spotify-nya diikuti, YouTube-nya di-subscribe terus pencet loncengnya biar gak ketinggalan. Pasti ada konten-konten menarik setelah ini ya Mas. Iya, next episode ditunggu saja. Kita mendatangkan 2 narasumber. Bocor. Narasumber yang ini. Siapa lagi tuh? Iya. Ditunggu saja ya pokoknya lah. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Vaksin jangan lupa. Vaksin yang terpenting jangan pernah takut vaksin ya. Jangan percaya berita-berita bohong tentang vaksin gitu. Sekian dari kami. Saya Hatamut Irsyad. Saya Rizky Nugraha. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.